細い小道を歩きたどり着くまで村へ疲れも感じない探すものがあるから雨と風闇の中避難所もないけど体が濡れに込んでも構いませんと思ってYa teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, ini kurang menarik. Sejak pengolahan lahan, sejak penanaman ini kurang menarik. Tapi ketika sudah melihat seperti ini, bagaimana teman-teman? Proses yang saya lakukan kalau sudah baik dan benar untuk jenis tanaman Propita F1 terong lalap produk terbaru dari panah merah. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Usia 53 hari setelah tanam. Di usia 53 hari setelah tanam ini, untuk proses tata cara dari awal sampai 0 hari sampai ke sekarang 53 hari, ini semua sudah saya update pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi di usia 53 hari setelah tanam ini, bisa disimak oleh teman-teman semuanya. Alhamdulillah semuanya tumbuh baik, subur. Dan kemudian pada kesempatan hari ini, saya akan mensepil. Karena memang di kampilannya itu atau di bungkusnya itu sudah tertera katanya untuk panen itu antara 60 sampai 65 hari setelah tanam. Dan memang ya teman-teman, kita cek nih di usia 53 hari. Nah, ini untuk buahnya ini sudah tampak ya teman-teman. Ini sudah tampak, hanya beberapa pohon yang kemudian sudah muncul buah pertama. Tetapi dari ke 1100 batang tanam. Jadi populasi yang saya tanam ini kan 1100 batang tanam ya teman-teman. Jadi rata-rata semuanya sudah muncul buah pertama seperti ini. Ya teman-teman bisa disimak. Nah memang untuk proses kalau sudah seperti ini, jadi tips-tipsnya simak videonya sampai selesai. Kalau sudah tanaman terongnya sudah seperti ini, tips yang pertama adalah teman-teman silahkan spray dengan menggunakan kalium tinggi. Bisa teman-teman menggunakan MKP. Bisa teman-teman menggunakan Manohara, baik Manohara Mesh ataupun Manohara Premium. Agar nanti ke depan, jadi kan sebagaimana yang teman-teman simak, ini bunganya. Bunganya kan jos. Sudah mulai ranum, sudah mulai banyak semua. Sudah mulai bunganya itu hampir setiap pohon bunganya itu banyak teman-teman. Nah kemudian sering kali saya jelaskan, beberapa kali saya jelaskan bahkan di setiap video-video saya setiap proses penanaman terong. Jadi teman-teman, agar bunga terong itu nempel sempurna ya teman-teman, maka berikanlah ya teman-teman, berikanlah pupuk kalium dan kalsium yang tinggi. Agar nantinya percuma dong kita sudah susah payah untuk proses pembungaan yang berbunga lebat seperti ini, ujung-ujungnya dia malah jatuh. Nah itu yang kita khawatirkan. Oleh karenanya maka, nah ini yang harus disimak baik-baik ya teman-teman. Jangan sekali-kali teman menggunakan pupuk yang tinggi nitrogen yang akibatnya kebanyakan dari petani, khususnya petani pemula, mohon maaf, itu kalau terlalu banyak memberikan unsur nitrogen, biasanya disitulah maka bunga terong, bahkan bunga cabai sekalipun, yang ada menjadi rontok. Bukannya menjadi buah, tetapi yang ada menjadi rontok. Oleh karenanya maka bagi teman-teman, khususnya petani pemula yang ingin membudidayakan tanaman terong, cari aman, silahkan teman-teman menggunakan pupuk NPK 1616 saja. Kemudian membeli lain sebagainya macam-macam. Kalau untuk petani pemula menggunakan NPK 1616 saja itu sudah bagus. Karena itu sudah seimbang dan nantinya ke depan tentunya untuk bunga terong ini menempel dan pertumbuhannya tetap subur seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi sebagaimana yang teman-teman simak, nih ini kan 1100 batang tanam. 1100 batang tanam ini saya sepil ya semuanya sampai ke sana. Simak baik-baik, perhatikan.
tidak ada yang mengalami virus kuning. Jadi sekali lagi saya tekankan, virus kuning itu terjadi yang pertama adalah genetik bibit itu sendiri. Sekali lagi, genetik bibit itu sendiri. Yang keduanya adalah disebabkan oleh kutu putih yang menyerang sel tanaman, yang menyerang jaringan tanaman, sehingga terjadilah virus kuning. Nah, kalau sudah bibitnya berkualitas baik, tahan virus, tahan layu fusarium, dan berbuah lebat, maka pertumbuhan terong tersebut akan bagus ya teman-teman. Terlebih kita melakukan proses pengolahan lahan, melakukan proses penanaman yang baik dan benar, perawatan yang baik dan benar, kemudian pemupukannya juga yang baik dan benar. Nah, maka seperti ini hasilnya. Jadi jangan kemudian virus kuning itu juga selalu dikategorikan, dikait-kaitkan 100% dengan kutu putih. Tidak seperti itu ya teman-teman. Bahkan ketika imunitas bibit yang kita beli itu adalah berkualitas, imunitas tanaman itu akan melawan virus kuning tersebut, sehingga tumbuh pucuk baru akan bagus, sehingga untuk yang terkena virus kuning itu pun seperti imunitas tanaman itu akan mengobatinya sendiri, seperti itu ya teman-teman, sehingga akan pertumbuhannya akan bagus seperti ini. Nah, sekarang tips yang selanjutnya, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan, bos? Yang harus kita lakukan ketika tanaman terong kita sudah bagus seperti ini, ya teman-teman, kita yang pertama fokus terhadap yang tadi, ke fase pembuahan. Yang selanjutnya adalah fokus ke hama ulat. Nah, karena biasanya hama ulat tersebut hinggap atau menempel di bunga. Nah, di situ nanti ke depan biasanya buah terong yang kita akan panen itu berlubang. Nah, oleh karenanya maka disitulah proses pengendalian hama ulat itu sangat-sangatlah penting ketika tanaman terong kita seperti ini. Dari fase vegetatif ke fase generatif, hama ulat harus segera kita tanggulangi ya teman-teman. Mungkin tips-tips tipis kali ini itu saja. Nanti next ke video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Tetap semangat, tetap konsisten dalam bertani. Tanpa pangan yang cukup, bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh abang